Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan mengenai penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP pada proses produksi snack bar berbasis pisang. Boleh di next deh. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dari Siti Rasufa Marisa Najma dengan nomor NPM 064. Lalu ada Teh Huria dengan nomor NPM 031. Ada Teh Mesya dengan nomor NPM 033. Lalu ada Teh Triana dengan nomor NPM 044. Ada Teh Jasmine dengan nomor NPM 055. Ada Kang Muhammad Adit dengan nomor NPM 056. Ada Teh Sofia Ada dengan nomor NPM 061. Lalu saya sendiri tadi Siti Rasufa dengan nomor NPM 064 dan Teh Roro dengan nomor NPM 065. Baik, berikutnya yaitu formulir 1 yang berisi tim keamanan HACCP. Yang pertama ada Jasmine Rahma Saputri dengan bidang bidang keahlian yaitu HACCP expert. Kedudukan dalam timnya itu sebagai ketua. Yang kedua ada Sofia Ada sebagai quality assurance yaitu sebagai anggota. Lalu Mesya Dwi Ananda sebagai quality control kimia fisik sebagai anggota. Siti Rosi Ilva quality control mikrobiologi yaitu sebagai anggota. Lalu saya sendiri Muhammad ya sebagai produksi dalam bidang pengayakan dan itu dengan kedudukan dalam ini anggota. Lalu ada Huria sebagai keahliannya produksi yang dalam pemayangan. Lalu kedudukan dalam timnya itu sebagai anggota. Lalu ada Triana Maudi Julianti sebagai packaging dan warehouse sebagai anggota juga. Lalu ada Roro Rahman Dini sebagai distribusi dan logistik dan sebagai anggota juga. Baik, yang selanjutnya ada formulir 2A yaitu deskripsi produk. Di sini untuk formulir 2A ini memberikan informasi lengkap mengenai karakteristik produk pangan sehingga potensi bahaya dapat dipahami sejak awal dan menjadi dasar penyusunan dalam sistem HACCP ini. Dapat dilihat dalam formulir 2A ini terdapat nama produk, kemudian komposisi produk, karakteristik, metode pengolahan, kemudian metode pengawetan, dan lain-lainnya sampai ke nomor 14. Boleh di next deh. Selanjutnya ada formulir 2B di mana di sini mencakup aspek komposisi produk yang dimana secara rinci keseluruhan komposisi yang dikan dalam proses produksi. Dalam pembuatan snack bar pisang ini kita memakai beberapa bahan baku yaitu ada telur, kemudian gula pasir, kemudian oatmeal, ada sourdough powder, kemudian ada puree pisang ambon, susu putri bubuk, tepung pisang nangka, kemudian pati kentang, margarin, kismis, dan bahan-bahan lain yang digunakan. Lalu di next. Ada formulir 3. Formulir 3 ini dibuatnya itu untuk menjelaskan secara penggunaan produk mulai dari kelompok konsumen yang dituju serta informasi penting yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan pangan tersebut. Dapat dilihat di sini ada nama produknya itu deskripsi cara konsumsinya di mana snack bar pisang ini dapat dikonsumsi secara langsung sebagai makanan ringan praktis dan siap saji. Produknya dapat dinikmati kapan saja, seperti saat sarapan ringan, camilan di sela aktivitas, atau setelah berolahraga. Snack bar ini juga memiliki tekstur yang padat dan lembut dengan cita rasa manis khas pisang yang dapat dipadukan dengan oatmeal dan kismis. Untuk menjaga kualitas produknya, snack bar ini juga sebaiknya disimpan dalam kemasan tertutup rapat dan dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa. Selanjutnya untuk pengguna produk sendiri ini,
Snack bar pisang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama remaja dan orang dewasa yang membutuhkan cemilan praktis dan bergizi. Produk yang mengandung alergen seperti telur dan susu krim bubuk kurang dianjurkan bagi konsumen yang memiliki alergi terhadap bahan tersebut. Selanjutnya untuk formulir 4 itu tujuannya untuk menggambarkan dari seluruh tahapan proses produksi. Di sini tahapan dari pembuatan snack bar itu yang pertama ada penerimaan bahan, dilanjutkan dengan pencampuran 1, pencampuran 2, pencampuran 3, kemudian dilakukan pemanasan bahan, dan ada dari adonannya, pencetakan adonan ke loyang, pemanggangan 1 untuk pemotongan ukurannya, dan pemanggangan 2, kemudian proses pendinginan, ada pelapisan dengan coklat putih, pengemasan, dan akhirnya produk pangan berbentuk batang siap saji. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu formulir 5, di mana di sini yang pertama ada diagram alir untuk proses produksi yang telah diverifikasi. Kurang lebih sama untuk diagram alirnya mengenai prosesnya seperti formulir 4. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini ada tabel verifikasi tahapan proses produksi. Untuk di tabel ini terdapat tanda centang yaitu menunjukkan bahwa setiap tahapan proses telah sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Seperti yang pertama ada penerimaan bahan sudah sesuai, lalu penyimpanan bahan juga sudah disimpan sesuai jenisnya, persiapan, penimbangan, pencampuran, pengocokan adonan, penambahan pure pisang, lalu penambahan bahan kering. Boleh di next. Untuk selanjutnya juga sama ya, untuk tanda centangnya berarti sudah sesuai juga, mulai dari pengadukan adonan, penambahan, dan lain sebagainya. Boleh di next. Untuk tabel terakhir juga masih sama ya, terakhir yaitu penyimpanan produk jadi dan juga penyajian atau distribusi. Untuk formulir 5 semuanya telah terverifikasi sesuai dengan yang tertera. Boleh di next. Baik, izin melanjutkan. Untuk formulir 6 ini berisi mengenai analisis bahaya. Tujuan dari formulir 6 ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi yang dilakukan, kemudian untuk menentukan juga penyebabnya apa, menentukan tindakan pengendalian yang bagaimana, dan menilai signifikansi bahayanya itu atau tidak. Bentuk tahapan analisisnya ini diawali dengan mengidentifikasi bahayanya dari setiap produk yang akan kita lakukan. Untuk bahayanya sendiri ini terbagi menjadi 3, ada M, K, dan F, di mana M itu bahaya mikrobiologi, contohnya ada kontaminasi dari bakteri Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, dan kapang. Sedangkan untuk bahaya kimia sendiri contohnya bisa berupa residu deterjen, ketengikan, dan melamin. Sedangkan untuk bahaya fisik ini contohnya ada kontaminasi dari benda asing, serpihan logam, atau rambut dan debu. Kemudian setelah melakukan identifikasi bahaya, dilakukan juga analisis resiko dengan melihat peluang terjadinya dan tingkat keparahannya. Nah, apabila suatu tahapan ini memiliki peluang terjadi dan tingkat keparahan seperti di tabel 1 signifikansi bahaya tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai signifikan untuk yang ditandai sebagai ada bintang-bintang. Kemudian berikut merupakan hasil analisis yang sudah kami lakukan terhadap semua tahapan proses pembuatan snack barnya. Dari semua proses yang kita lakukan ini, yang dikategorikan sebagai signifikan hanya ada 2 tahap saja, yaitu pemanggangan 1 dan pemanggangan 2. Kenapa dikatakan signifikan? Karena pada pemanggangan 1 dan 2 ini terdapat bahaya mikrobiologi, yaitu berupa kontaminasi dari Salmonella dan Bacillus cereus. Nah, kemudian kedua kategori atau tahapan proses yang kategorinya signifikan ini
selanjutnya akan dianalisis kembali pada formulir 7 untuk melihat apakah keduanya ini termasuk ke dalam CCP atau bukan. Baik, untuk formulir 7 di sini di mana berdasarkan hasil analisis bahaya tahapan pemanggangan 1 ditetapkan sebagai critical control point, itu di mana itu menentukan titik kendali kritis. Nah, karena merupakan proses yang berfungsi menghilangkan bahaya, di mana mikrobiologi itu berupa Salmonella, Escherichia coli, dan Bacillus cereus, di mana itu untuk pengendalian dilakukan dengan pemanggangan pada suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit. Nah, di mana itu akan dikalibrasi oven agar semua prosesnya itu berlangsung sesuai dengan standar. Nah, untuk pemanggangan 2 juga ditetapkan sebagai CCP karena berperan sebagai tidak ada lagi bakteri patogen yang bertahan sebelum produk dikemas yang akan dipasarkan. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan menjaga suhu oven tetap 170 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit serta melakukan kalibrasi suhu secara berkala sehingga nantinya itu akan memiliki keamanan produk yang tetap terjaga. Baik, selanjutnya ada formulir 8, yaitu penentuan batas kritis atau critical limit, di mana setelah pada formulir 7 itu ditentukan bahwa proses pemanggangan pertama dan kedua merupakan critical control point atau CCP, maka pada formulir 8 ini ditetapkan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP tersebut. Batas kritis merupakan nilai minimum atau maksimum yang harus dipenuhi agar bahaya keamanan pangan tetap terkendali. Pada produk snack bar berbasis pisang ini, batas kritis yang digunakan adalah sebesar suhu pemanggangannya yaitu sebesar 170 derajat Celcius dengan waktu sekitar 60 menit. Kenapa suhu ini dipilih selama kurang lebih 60 menit? Karena ditetapkan sebagai batas kritis agar proses pemanasan itu cukup untuk mengurangi atau mengeliminasi mikroorganisme patogen yang menjadi bahaya utama pada produk. Boleh next slide deh. Selanjutnya, penetapan batas ini juga bertujuan untuk memastikan bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus dapat dieliminasi selama proses pemanggangan. Apabila suhu atau waktu pemanggangan tidak mencapai batas kritis tersebut, maka produk dianggap tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan harus dilakukan tindakan koreksi sebelum dipasarkan. Karena batas kritis ini menjadi acuan dalam proses monitoring, maka dengan adanya nilai yang jelas, kita dapat mengetahui apakah proses masih aman atau sudah menyimpang. Jika terjadi penyimpangan, tindakan koreksi bisa segera dilakukan sehingga produk yang tidak aman juga tidak akan sampai ke konsumen. Baik, selanjutnya itu prosedur pemantauan atau monitoring yang mencakup what and where dengan pemantauan suhu oven dan suhu untuk produk di area pemanggangan, lalu how dan when dengan pemantauan menggunakan termometer oven dan fungsi setiap batch produksi, dan dengan pemantauan operator produksi dan divalidasi oleh supervisor QC. Formulasi 9 ini bertujuan untuk menetapkan dan mendokumentasikan prosedur pemantauan secara sistematis terhadap setiap titik kendali titik kritis atau CCP yang telah ditentukan. Formulir ini berfungsi sebagai panduan operasional di lapangan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa yang dipantau, bagaimana cara mengukurnya, kapan atau seberapa sering pemantauan dilakukan, dan siapa personel yang bertanggung jawab. Melalui pengawasan ini yang terstruktur dan real time pada formulir ini, perusahaan dapat mendeteksi secara dini jika terjadi penggeseran atau penyimpangan dari batas kritis
sehingga tindakan koreksi dapat segera dilakukan sebelum produk yang tidak aman diproduksi atau didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya ada formulir 10. Di sini ada penentuan tindakan koreksi, di mana di sini ada beberapa prinsip. Formulir 10 ini juga digunakan untuk menetapkan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan pada Critical Control Point (CCP) yang tujuannya adalah memastikan setiap penyimpangan dapat segera dikendalikan, penyebabnya diperbaiki, serta mencegah produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan sampai ke konsumen. Untuk prinsip yang pertama ini ada pemanggangan pertama, ada pemanggangan 1, di mana bahayanya itu ada Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus. Untuk tindakan pengendaliannya itu pemanggangan sesuai SOP pada suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit, kalibrasi suhu oven. Untuk CCP-nya ini termasuk CCP, dan untuk batas kritisnya itu suhu oven minimal 170 derajat Celcius, waktu pemanggangan minimal 60 menit, suhu inti produknya itu kurang lebih dari, untuk suhu intinya itu lebih dari 75 derajat Celcius. Untuk prinsip 4 ini ada pemantau di mana wattnya itu untuk suhu oven dan suhu inti produk, where-nya area pemanggangan, hole-nya itu termometer oven dan log sheet, W-nya itu setiap batch, dan U-nya itu operator produksi. Untuk tindakan koreksinya itu segera menghentikan proses pemanggangan jika suhu oven tidak mencapai 170 derajat Celcius, mengatur ulang suhu oven hingga mencapai batas kritis, melanjutkan proses pemanggangan setelah suhu sesuai. Produk yang tidak mencapai suhu inti lebih dari 75 derajat Celcius tidak boleh diedarkan. Untuk pencegahannya adalah melakukan kalibrasi oven secara berkala serta memeriksa suhu oven sebelum produksi dimulai. Nah, untuk selanjutnya ini ada melakukan pencatatan suhu setiap batch produksi. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemanggangan 2. Untuk bahayanya juga sama, untuk tindakan pengendalian juga sama, hingga ke prinsip 4 dan prinsip kelimanya juga sama. Mungkin boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya ada formulir 11. Ini tuh untuk menentukan prosedur verifikasinya gitu. Ini sama seperti yang formulir 10, cuman di sini tuh ada penambahan dari tindakan verifikasinya. Yang pertama ada tahapan pemanggangan 1. Tindakan verifikasinya dilakukan oleh supervisor QA, yaitu untuk mereview log sheet, suhu oven, dan juga suhu inti produk. Kemudian untuk tim QC-nya melakukan verifikasi kalibrasi oven dan juga audit SOP. Dan untuk QC mikrobiologi melakukan uji LT, AKK, dan Salmonella. Kemudian pada produk akhir gitu secara berkala. Next. Untuk yang pemanggangan kedua. Untuk pemanggangan kedua, dia dilakukan supervisor QA, di review dari log sheet suhunya, kemudian tim QC-nya juga untuk kalibrasi oven, kemudian yang QC mikrobiologi uji ALT. Ready, next. Baik, izin melanjutkan. Untuk formulir ke-12 ini tujuannya adalah untuk menetapkan sistem dokumentasi dan pencatatan yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan dalam penerapan HACCP ini terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta dapat digunakan sebagai bukti bahwa sistem HACCP telah dilaksanakan secara konsisten. Untuk isinya sendiri kurang lebih dari prinsip 1 hingga prinsip 6 tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, namun ada penambahan di prinsip ke-7 yaitu bagian dokumentasi, di mana logbook monitoring CCP pemanggangan 1 ini meliputi log suhu oven, log suhu inti produk, formulir tindakan koreksi, catatan kalibrasi oven dan termometer, serta laporan hasil uji
mikrobiologi dari produk akhirnya ini semuanya didokumentasikan, baik dari pemanggangan 1 dan pemanggangan kedua itu kurang prinsip 7 dokumentasinya sama karena kurang lebih tahapannya juga sama, hanya berbeda di prosesnya saja. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai HACCP pada Snekber berbasis pisang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.